Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 26 Maret 2022 dalam pekan ketiga Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar Winarsih. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 6, ayat 1 sampai 6. Umat Allah berkata, "Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam,
tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem, maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu. Kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 18, ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ibu, Bapa, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan pada hari ini,
Yesus mengajak kita untuk menyelami hati manusia melalui sikapnya dalam berdoa. Kita dihadapkan pada dua macam orang yang sungguh bertolak belakang. Yang satu seorang Farisi, ahli kitab, yang dalam masyarakat Yahudi termasuk golongan yang dihormati. Yang seorang lagi adalah pemungut cukai, seorang Yahudi yang berprofesi sebagai pemungut pajak orang Yahudi. Mereka adalah kaki tangan penjajah Romawi, golongan yang oleh orang Yahudi sendiri dianggap kelompok orang berdosa yang tidak mungkin mendapatkan keselamatan dari Allah. Dalam Lukas bab 18, Yesus menggambarkan sikap doa orang Farisi sebagai sikap yang berfokus pada diri sendiri, mematuhi aturan dalam Taurat, dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan dengan begitu, ia merasa bahwa keselamatan yang akan didapat adalah karena hasil usahanya sendiri. Di sisi lain, si pemungut cukai berdoa dengan rendah hati, merasa sebagai pendosa yang tidak layak. Ia hanya fokus pada belas kasihan Allah saja. Ia telah mengosongkan dirinya dan mengandalkan Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa dan menyelamatkan dia. Dan Yesus mengatakan bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Melalui kedua contoh sikap doa tersebut dan siapa yang dibenarkan Allah, Yesus ingin menegaskan kembali apa yang sebenarnya berkenan pada Allah. Seperti dicontohkan oleh pemungut cukai, ia mempersembahkan remuk redam hatinya sebagai pendosa yang tidak layak. Tidak ada lagi yang pantas ia persembahkan kepada Allah. Ia hanya mengandalkan Allah saja untuk menyelamatkannya. Akan tetapi dari Mazmur 51 kita temukan bahwa Allah menyukai kasih setia, dan persembahan kepadanya ialah jiwa yang hancur. Kesadaran dan penghayatan diri sebagai yang berdosa identik sebagai pengakuan iman yang sebenarnya. Walaupun orang Farisi kelihatan lebih dekat dengan Taurat dan kitab para nabi, bahkan mungkin sekali hafal di luar kepala isi kitab-kitab tersebut, namun ia tidak memahami sungguh-sungguh dan tidak menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Allah lebih menyukai kasih setia daripada korban persembahan. Dengan meninggikan diri lebih daripada orang lain, ia tidak berbelas kasih kepada sesamanya. Sebagai orang yang dianggap masuk dalam kelompok orang-orang berdosa, pemungut cukai lebih memahami dan menghayati kitab suci dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam relasinya dengan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang bisa diandalkan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ia menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Itulah yang tertulis dalam kitab Nabi Hosea. Ibu, bapa, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam masa Prapaskah ini, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dengan segenap akal budi, rasa dan kehendak yang Tuhan karuniakan, kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah melalui kitab suci dan menghayati karya dan kehadirannya melalui sesama dan alam raya ciptaannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki umat-Mu berbelas kasih setia dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal-Mu. Kami mohon curahan rahmat kasih-Mu, agar dengan budi, rasa, dan kehendak yang kami miliki, kami dimampukan untuk dapat mengenal karya dan kehadiran-Mu melalui kitab suci, melalui sesama, dan alam raya ciptaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.